Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 5D ingin mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk karya ilmiah. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Dina Rohana Jamila, lalu ada teman saya Nadira Galda Azhara dan Zaidiyah Umayyah. Bentuk-bentuk karya ilmiah terbagi menjadi 3, yaitu formal, semi-formal, dan populer. Karya ilmiah formal. Definisi karya ilmiah bentuk formal adalah karya ilmiah yang disusun mengikuti aturan penulisan yang berlaku seperti bahasa, penomoran, dan tata letak yang baku. Bentuk ini biasanya disusun untuk memenuhi kelengkapan akademis. Selanjutnya, struktur tulisan formal. Struktur kepenulisan laporan formal bisa terdiri dalam beberapa halaman. Yang pertama, judul, 2 surat atau pernyataan keaslian karya, 3 daftar isi, 4 ikhtisar atau abstrak, 5 pendahuluan, 6 isi, dan 7 penutup. Contoh tulisan formal, yang pertama ada skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang kedua ada tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Tesis juga dapat berarti sebuah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa. Yang ketiga ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Lalu, perbedaan tesis dan disertasi. Tesis mengutamakan keaslian penelitian, sedangkan disertasi harus asli alias belum pernah dilakukan sebelumnya karena diharuskan mengembangkan sesuatu yang baru. Karya ilmiah semi-formal. Karya tulis semi-formal yaitu karya ilmiah yang penulisannya mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Wujudnya dapat berupa laporan atau makalah. Struktur semi-formal terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Karya ilmiah populer. Karya ilmiah adalah karya tulis yang mengkaji suatu masalah menggunakan kaidah dan prinsip keilmuan. Sedangkan kata populer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu dikenal dan disukai oleh banyak orang. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah populer adalah suatu karya tulis yang dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan yang dapat dipahami masyarakat umum. Karakteristik karya ilmiah populer terdiri dari menggunakan bahasa populer. Ya, tentunya bahasa populer ini bertujuan untuk dapat dipahami oleh banyak orang. Kemudian, gaya bahasa yang digunakan lebih bebas, komunikatif, sederhana, hingga dapat dipahami. Ditulis dengan sistematis dan jelas, kemudian disusun dengan piramida kebalik. Adapun maksud dari piramida kebalik adalah informasi yang disajikan itu dimulai dari yang terpenting sampai kurang penting. Jadi pembaca bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Kemudian dapat dijumpai di media cetak ataupun online. Strukturnya terdiri dari judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Jenis-jenis karya ilmiah populer terdiri dari 3, yaitu esai, artikel, dan opini. Seperti apa ya dari ketiga jenis tersebut? Yuk kita simak videonya sampai selesai. 1. Artikel. Dalam KBBI 2022, artikel merupakan sebuah karya tulis seperti berita yang ada di surat kabar, informasi mengenai sesuatu, dan lain-lain. Nah, dalam istilah jurnalistik, artikel ini juga dapat dikatakan sebagai
pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah. Ciri-ciri artikel. Artikel adalah sebuah fakta bersifat informatif, juga terdapat opini penulis. Ditulis dengan sistematis, juga dapat dimuat di media massa yang membahas topik terkini. Katanya tadi sebuah fakta. Kenapa ada opini penulis juga? Nah, jadi opini yang ditulis penulis itu merupakan pemikirannya yang didasari oleh data valid dari fakta yang ditulis dalam artikel tersebut. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel ada narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Kemudian, ada nggak sih manfaat dari artikel? Ya, 1. Manfaat artikel itu untuk menyampaikan gagasan penulis dalam mengembangkan kreativitas. 2. Melatih berbahasa yang baik dan berpikir sistematis. Kemudian, dapat memahami tujuan menulis, sarana publikasi hasil pemikiran penulis, dan memberikan informasi yang bermanfaat. Dua, esai. Esai dalam KBBI adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, strukturnya ada pembuka, isi, dan kesimpulan. Lalu bagaimana cara membuat esai? Pilih topik, kumpulkan materi, buat draft, tulis esai, dan kemudian sunting ulang esai yang sudah ditulis tadi. 3. Opini. Opini merupakan pendapat, tanggapan, pengetahuan, dan pola pikir yang dimiliki seseorang dalam menanggapi suatu fenomena yang belum terjadi, sedang terjadi, atau sudah terjadi, yang didukung dengan fakta-fakta atau data-data yang bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan. Nah, kemudian adapun ciri-ciri opini meliputi subjektif, artinya sesuai dengan pandangan pribadi penulis ya. Nah, ini dia, cenderung mengarah pada pendapat pribadi. Ciri-ciri opini juga menjelaskan hal-hal tertentu saja. Kemudian belum pasti kebenarannya, karena secara dilihat bahwa di dalam opini terdapat penulisan kata saya dan mungkin. Kemudian juga ada kalimat argumentatif dan persuasif. Maka dari itu, kenapa opini ini dikatakan belum pasti kebenarannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah penyusunan karya ilmiah populer. Pertama, cari topik permasalahan, buat tema dari topik tersebut, pilih metode yang akan digunakan, kemudian pilih data valid, dan jangan lupa gunakan bahasa populer ya. Kemudian buat kerangka karya ilmiah, dan tahap terakhir adalah menyusun karya ilmiah populer. Perbedaan bentuk karya ilmiah populer, semi-formal, dan formal yaitu karya tulis ilmiah populer merupakan bentuk tulisan atau laporan ilmiah yang isi pembahasannya menggunakan bahasa populer atau bahasa yang menarik dengan kalimat yang mudah dipahami banyak orang. Sedangkan karya tulis ilmiah semi-formal merupakan bentuk tulisan atau laporan ilmiah yang isi pembahasannya menggunakan bahasa formal tetapi disampaikan dengan lebih sederhana dibandingkan karya tulis ilmiah formal. Lalu karya tulis formal merupakan bentuk tulisan atau laporan ilmiah yang isi pembahasannya dengan bahasa formal dan kelengkapan unsur sistematikanya lengkap. Bentuk ini menjadi syarat wajib dalam bidang akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu karya tulis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan serta pembahasan tentang penyelidikan yang dilakukan peneliti secara logis dan empiris. Bentuk-bentuk karya ilmiah meliputi bentuk formal, semi-formal, populer. Adapun masing-masing bentuk tersebut dapat dilihat dari struktur, bahasa, dan jenisnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.